Kedua, tadi satu ya. Ada faktor Hajar Aswad. Kenapa berdoa di dekat Ka'bah itu makbul? Multajam tadi. Karena ada Hajar Aswad. Hajar Aswad artinya batu hitam. Ia ditempatkan di sebuah lubang di salah satu bangunan Ka'bah. Riwayat batu hitam itu turun dari langit. Meteor. Bahasa kerennya meteor lah. Yang memiliki kadar logam yang sangat keras dan paling tinggi. Nah ini dia. Yaman ini mah ya. Yaman ini. Jadi pada zaman dulu ya, pembuat keris sering menggunakan batu meteor sebagai bahan pembuat senjata kan? Iya kan? Karena logamnya diketahui memiliki kualitas yang sangat keras dan tinggi. Jadi Hajar Aswad berfungsi sebagai pintu masuk keluarnya energi Ka'bah. Energi Ka'bah tuh di situ. Karena ia memiliki daya hantar. Kalau orang Torekot menyebutnya wasilah. Yang disebut bahasa fisikanya elektromagnetik. Hajar Aswad itu. Yang sangat tinggi. Itu sebabnya orang yang paling dekat dengan Hajar Aswad. Itulah yang akan mengalami pengaruh paling besar dalam doa-doanya. Paling cepat dikabulkan. Disitulah letak multajam. Kalau antum khususnya Iwan akademis yang ada sekarang ini ingin memahami perkara kehendak, keinginan, doa. Sesungguhnya setiap perbuatan manusia selalu menghasilkan gelombang elektromagnetik. Di antum ada gelombang elektromagnetik nggak? Ada. Energi itu selalu memancar ketika kita melakukan hal apapun termasuk ketika kita berdoa. Kalimat doa, hati-hati. Hal itu karena di dalam tubuh kita terdapat bioelektron yang selalu berputar. Setuju? Orang fisika tahu. Pada orbitnya di setiap atom-atom menyusun tubuh kita. Di sisi lain, ternyata jutaan orang bertawaf menyimpan energi yang sangat besar digambarkan dalam ilmu fisika yang disebut dengan kaidah tangan kanan. Tahu ini? Kalau berputar, gesekan keras, di sana ada energi batu Hajar Aswad, ya, ada kekuatan tauhid, maka energi melesat tinggi, naik. Ini dia. Itulah sholat antum mi'rajul mu'minin. Bukan badannya materi untuk menyeimbangi. Duduk. Kuantum energi begitu. Jadi kuantum energi fisika itu nyenek dari Quran. Bukan penciptaan manusia. Kaidah tangan kanan. Ida kan hunaka mausil mainun. Muhatun bi al-karabai yataharok watsun aitajaha akorabissaati fasayudhirul mausil majala maujatin kahrumil mahsiyatin yusiru ilal ala. Jika ada sebatang konduktor logam dikelilingi oleh listrik yang bergerak yang sifatnya berlawanan dengan jarum jam, maka konduktor itu akan muncul medan gelombang elektromagnetik yang mengarah ke atas. Jadi dasar fisika itu ngambil dari hadis. Ayo. Pernah dengar nggak nih? Tentunya Nabi tahu dari Allah kan perkara ini, betul kan?
Hal ini dalam kaidah tangan kanan ada di zikir. Nanti andung ajarin ilmu tasbih. Kalau masih ada waktu, ya kan? Betul kan? Tapi tasbihnya dicas dulu, tajam, dicas dulu. Jadi kalau antum kirim ke sana nggak sampai-sampai antum, iya kan? Jadi dalam hal ini kaidah tangan kanan ternyata dari hadis. Digambarkan dengan sebuah tangan yang menggenggam 4 jari. Dengan ibu jari yang tegak ke atas. 4 jari yang menggenggam itu diibaratkan sebagai arah putaran arus listrik. Energinya. Sedangkan ibu jari itu digambarkan sebagai arah medan elektromagnetik. Orang yang bertawaf mengelilingi Ka'bah berputar berlawanan dengan arah jarum jam, nggak mungkin kemari. Atau dalam kaidah tangan kanan itu mengikuti putaran 4 jari yang menggenggam. Satu manusia saja yang bertawaf, satu saja, bisa menghasilkan energi karena di dalam tubuhnya mengandung bioelektronik kan, elektro. Bayangin berjuta-juta orang bertawaf. Kebayang nggak? Nah, jelas energi yang dihasilkan akan semakin besar kalau arahnya tahu kepada sir kita. Sedangkan Hajar Aswad yang berada di tengah Ka'bah terjadi medan elektromagnetik yang mengarah ke atas. Kenapa? Karena Hajar Aswad berfungsi sebagai konduktornya seperti yang dijelaskan dalam kaidah tangan kanan tadi. Itu sebabnya orang yang berada di dekat multajam sama seperti seorang penyiar radio. Tahu, penyiar radio yang sedang bertugas. Halo. Dia berada di depan mikrofon Hajar Aswad, maka ketika dia sedang berdoa, pancaran energi doanya itu akan ditangkap oleh superkonduktor Hajar Aswad untuk kemudian dipancarkan bersama gelombang elektromagnetik yang mengarah ke atas akibat aktivitas bertawaf, berjuta orang naik, ya. Maka energi itu akan menumpang gelombang elektromagnetik yang keluar dari Ka'bah mirip dengan pancaran radio tadi. Makbul nggak? Itu logikanya. Dan itu fisikanya. Kekuatan doa akan menjadi berlipat-lipat kali. Karena dibantu oleh power yang sangat luar biasa dari Ka'bah menuju aras Allah. Dalam hal ini Ka'bah telah berfungsi sebagai sistem pemancar. Karena power yang besar, maka berdoa di multajam menjadi sedemikian mustajab. Doa itu jauh lebih cepat sampai kepada Allah. Kedip sampai kepada Allah. Dan cepat pula mendapat balasannya. Karena itu, jangan sembrono melakukan perbuatan di Mekah. Jangan sembrono membuat perbuatan di kolbu antum, di hati antum. Karena respon atas perbuatan kita itu spontan. Setuju? Hal ini banyak dibuktikan oleh orang-orang yang melakukan ibadah haji. Keempat, terakhir. Ka'bah itu kan tempat kiblat sholat. Ya. Orang yang melakukan sholat di seluruh dunia memancarkan energi yang positif kan? Pasti. Apalagi mereka semua selalu berkiblat ke Ka'bah. Sholat kita mengikuti pergerakan matahari kan? Iya kan? Artinya setiap saat hari ini ada yang sholat zuhur di dunia ini. Jawabannya ada. Ada yang sholat subuh. Ada yang sholat maghrib. Kalau nggak ada yang sholat berarti kiamat. Duduk. Pas waktunya jatuh ke antum, tepatkan waktu itu. Multazam. Karena antum udah tahu letak Ka'bah pada diri.
Bersihkan dulu, bersihkan dulu, bersihkan dulu. Nanti Anda tutup dengan sir. Jika sekarang kita sholat duhur, maka saat kemudian orang Islam yang berada lebih ke barat dibandingkan Indonesia akan melakukan sholat duhur. Demikian pula beberapa saat kemudian wilayah yang lebih ke barat lagi akan memasuki waktu duhur. Dan seterusnya. Setiap saat selalu ada orang yang sedang sholat menghadap ke Ka'bah dimanapun juga. Atau sholat apapun dia. Akibatnya ada sebuah resonansi energial antara orang yang sedang sholat dan Ka'bah yang disebut dengan medan elektromagnetik setiap saat. Jadi bisa antum bayangkan betapa besarnya energi yang terpancar dari Ka'bah akibat berbagai aktivitas yang antum lakukan. Apalagi antum menimbulkan Ka'bah, mendekatkan Ka'bah yang di luar kepada Ka'bah yang sesungguhnya. Energi yang disebabkan oleh faktor Ibrahim, tauhid, faktor orang bertawaf, faktor Hajar Aswad, faktor orang yang melakukan sholat. Luar biasa, Pak. Nggak ada keluh kesah. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas dipanggil ke istana. Nah, ini tegang benar nih. Abu Nawas aja lah ya. Abu Nawas. Tahu Abu Nawas? Pernah dengar ya? Untuk menghadap Baginda Raja. Kemudian Baginda bertanya, "Wahai Abu Nawas, apakah arti Ka'bah? Di Baitullah, Ka'bah rumah Allah, paduka yang mulia?" Jawabnya kepada Raja. Abu Nawas ngomong gitu. Sebagai apakah orang yang menunaikan ibadah haji itu? Tanya Baginda selanjutnya. Sebagai tamu Allah, Tuanku yang mulia. Jadi antum kalau haji kan tamu Allah tuh. Jawab Abu Nawas, kalau mereka sebagai tamu Allah, mengapa tidak dipersilakan masuk saja ke dalam Baitullah, ke dalam Ka'bah? Kan nggak ada. Antum naik haji ada yang masuk ke dalam Ka'bah? Nggak, diusir. Kalau tamu Allah kan mesti masuk, iya kan? Tanya Baginda lagi, Baitullah hanyalah sebagai lambang, simbol. Kata Abu Nawas, kalau begitu di manakah Allah bersemayam? Ini orang mulia yang ngomong, ditanya raja. Tanya Baginda, ingin tahu di dalam kalbu hati orang mukmin. Itu jawab Abu Nawas. Di dalam hati orang mukmin, karena tidak ada satu ruang yang bagaimanapun luasnya mampu menampung zat Allah kecuali hati orang mukmin. Qalbul mukminun Baitullah. Hati orang mukmin adalah rumah Allah. Jawab Abu Nawas menjelaskan, mengapa Baitullah dijadikan kiblat? Tanya raja tadi. Untuk memudahkan pemahaman orang awam yang suka jalan-jalan. Gitu aja. Itu kata Abu Nawas. Kata Abu Nawas, Baitullah itu terlihat mata. Dari itu sholat syariat kiblatnya adalah Baitullah supaya kelihatan. Mata tetap terbatas, yang waktunya ditentukan dan dengan bacaan tertentu pula. Sedangkan sholat tarikat kiblatnya hati, waktunya bisa setiap saat dan bacaan zikirnya kepada Allah kapan saja, karena no waktu. Abu Nawas menjelaskan kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid pun puas. Alhamdulillah, itulah Abu Nawas, bukan Abu Jahal. Karenanya yang namanya al-uluhiyat laisyat ilmu illaki bil ilmu al-dauki, ilmu ketuhanan bukan ilmu akal, bukan, tapi ilmu rasa. Begitu juga belajar ilmu hisab, ilmu kedokteran, tidak terasa bertuhan. Betul? Jadi tidak heran belajar ilmu disebut dan lain-lain, ilmu tidak terasa bertuhan. Perkara biasa di setiap zaman. Bahkan ada kalanya belajar ilmu sekuler sekalipun langsung tidak percaya Tuhan. Betul kan? Nah, tapi yang lebih aneh, orang belajar ilmu ketuhanan di UIN hingga sampai jadi ulama, sampai jadi sorsen,
tidak rasa bertuhan. Aduh sedih. Maaf. Bahkan pakar ilmu tauhid, ilmu ketuhanan pun tidak bertuhan, tidak terasa karena belajar ilmu akidah dengan akal. Sedangkan jiwanya tidak menghayati. Akalnya percaya pada Tuhan, jiwanya tidak terasa bertuhan. Di segi ilmu pakar dengan Tuhan, di segi jiwa kosong dari Tuhan. Karena itulah rasa takutnya dengan Tuhan menjadi tidak ada. Syariat Tuhan tidak dijadikan pakaian. Walaupun dia paham, apabila mendapat ujian, dia tidak dapat kembalikan kepada Tuhan. Walaupun dia tawakal atau tidak merujuk kepada Tuhan, akibatnya jiwanya menderita. Menerima ujian itu dia tidak tahan, akhlaknya kasar. Tidak melambangkan orang bertuhan, kehidupannya tidak memperdulikan masyarakat. Sekalipun boleh memperkatakan Al-Quran atas alasan ilmu semata. Padahal ilmu ketuhanan hendaklah dirasa oleh jiwa, diamalkan. Ilmu ketuhanan bukan ilmu akal, tapi ilmu bidzauqi. Orang yang percaya Tuhan hidup macam tidak bertuhan. Sedih banget. Orang terasa bertuhan, orang yang takut dengan Tuhan, sekalipun ilmunya kurang. Mereka yang rasa bertuhannya menghormati syariat Tuhan karena rasa bertuhan itu. Lantaran itu rasa bertuhan, kenalah, suburkan di dalam jiwa, zikirlah, panggil kepada jiwa terdalam antum. Tidak cukup hanya melalui akalnya saja. Percaya adanya Tuhan. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita gali lebih dalam lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.